Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rosani dari SUT MP sebagai dosen pengampu mata kuliah pengelolaan satwa liar. Mata kuliah ini bobot SKS sebanyak 3, 2 SKS diantaranya sebagai materi dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini berada pada semester 7. Nah, adapun yang menjadi capaian pembelajaran prodi yang harus diturunkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu memahami pengelolaan satwa liar dan manajemen pengelolaan satwa liar. Yang kedua, mampu memahami pengelolaan satwa liar untuk manajemen domestikasi dan reintroduksi satwa liar, mampu menganalisis dan menghitung pertumbuhan populasi satwa liar untuk CPL yang ketiga. Kemudian CPL yang keempat, mampu menganalisis sumber pakan dan daya dukung habitat satwa liar, serta mampu menghasilkan tenaga profesional di bidang pengelola satwa liar yang beretika dan jiwa rimbawan. Turunan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dasar satwa liar, nilai dan manfaat satwa liar. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan konsep konservasi untuk pengelolaan satwa liar secara in situ dan ex situ. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengelola serta merumuskan program pengelolaan satwa liar pada berbagai tipe habitat. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu menginternalisasi etika dan moral serta berkomitmen untuk mengaplikasikan diri menerapkan konsep konservasi bagi pengelolaan satwa liar. Bidang minat konservasi sumber daya hutan. Nah, untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan telah mengambil mata kuliah wajib biologi dasar, ekologi hutan, dan pengelolaan kawasan konservasi. Sementara ruang lingkup pembahasannya yaitu mengkaji tentang konservasi satwa liar, manajemen satwa liar, pengelolaan pemanenan satwa liar, reintroduksi domestikasi satwa liar. Nah, parameter populasi juga harus dikaji, kemudian konflik satwa liar dengan manusia, habitat satwa liar, meliputi barrier dan cover, tingkat keterancaman satwa liar, dan paradigma baru pengelolaan satwa liar. Paradigma baru pengelolaan satwa liar. Dapat kami sampaikan juga bahwa yang menjadi pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah yang pertama itu meliputi pendahuluan. Di sini tentu adalah latar belakang dan tujuan dari mempelajari pengelolaan satwa liar. Yang kedua, nilai satwa liar. Lalu yang ketiga, konservasi satwa liar, dan yang keempat, klasifikasi satwa liar. Lalu yang kelima, pergerakan satwa liar. Dan di sini juga kita sedikit mempelajari tentang zoogeografi, lalu ada model pengelolaan satwa liar dan parameter populasi, serta carrying capacity dan home range. Kemudian juga ada paradigma baru konservasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang perlu kami sampaikan, bagaimana penilaian yang harus kami berikan kepada mahasiswa, yakni penilaian di sini ada meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta juga ada ujian untuk praktikum dengan bobot tentu berbeda-beda, di mana nilai A akan diberikan ketika dia mendapatkan nilai di atas 86, kemudian nilai 70 diberikan B, sementara nilai 60 itu C, di bawah 60 D, kemudian tentu ada nilai E untuk nilai di bawah 44. Nah, bagaimana pembelajaran ini bisa dilakukan? Nah, metode pembelajaran di sini lebih banyak diskusi, kemudian tanya jawab ya, kemudian juga ada model inquiry, kemudian juga ada contextual teaching and learning. Itu bagian dari metode pembelajaran yang kami sampaikan pada mata kuliah ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga hari ini kita bisa
bertemu lagi dalam ruangan yang sederhana ini untuk mengikuti mata kuliah pengelolaan satwa liar. Nah, kenapa ini harus kita pelajari satwa liar ini? Kita sadar atau tidak sadar, kita ini berada pada dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi atau yang dikatakan dengan mega biodiversity. Nah, kita berada di urutan kedua setelah Brasil. Oleh karena itu, satwa liar sebagai salah satu sumber daya alam harus kita pelajari untuk kita kelola agar satwa liar kita ini tidak punah dari alam. Oke, jadi ini adalah bagian pertama pertemuan kita. Kita lihat pengelolaan satwa liar. Dosen pengampu saya ini betul-betul kekecilan ya. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu mempelajari satwa liar? Ya, kira-kira kenapa harus kita pelajari satwa liar? Oke, baik. Kenapa kita perlu mempelajari satwa liar? Karena supaya tidak terjadinya kehilangan habitat satwa liar dan satwa liar tidak terjadi. Oke, ada yang lain lagi? Ya, silakan. Untuk menjaga sistem ekologi itu. Oke, keseimbangan ekologi. Ya, di mana antara satwa liar punya peran masing-masing di dalam sebuah ekosistem. Jadi saya kira itu perlu kita jelaskan lebih detail bahwa satwa liar ini punya peran yang cukup besar di dalam ekosistem yang menciptakan keseimbangan ekologi. Ya, ketika satwa liar itu tidak ada, artinya akan terjadi ledakan populasi spesies tertentu. Karena apa? Satwa liar itu sendiri ada yang berperan sebagai satwa predator. Siapa kira-kira yang menjadi satwa predator? Salah satunya itu adalah harimau. Itu yang akan mengatur atau yang akan menjaga keseimbangan prey atau satwa mangsa yang akan diatur, yang akan dijaga oleh harimau ini nanti. Karena apa? Dia akan memakan atau memangsa spesies yang lebih kecil yang menjadi pakan dari harimau itu sendiri. Kira-kira apa yang menjadi pakan harimau? Salah satunya rusa. Selain rusa apa lagi? Oke, kancil. Lain? Babi hutan. Kalau rusa dan kancil barangkali pertumbuhan populasinya tidak secepat babi. Babi hutan itu memiliki populasi yang terlalu cepat perkembangbiakannya, sehingga ini harus dikontrol. Karena kalau kelebihan populasi babi hutan, apa yang akan terjadi? Akan merusak warga. Oke, ini akan terjadi kerusakan terhadap ladang pertanian, kemudian kebun masyarakat. Ini akan mengalami kerugian bagi si pemilik atau si petani itu sendiri. Oleh karena itu, populasi babi ini perlu dikendalikan oleh harimau. Kalau kita harimau babi nggak ada yang makan ya. Karena memang itu bukan makanan yang dihalalkan untuk kita. Tetapi di tempat lain itu babi menjadi salah satu makanan. Artinya akan terjadi perebutan antara harimau dengan manusia di dalam mengkonsumsi daging babi ini. Nah, alhamdulillah kita tidak ada terjadi perebutan konsumsi daging babi dengan harimau. Tapi apa yang terjadi dengan harimau kita hari ini? Harimau kita banyak dibunuh oleh manusia. Ya, karena apa? Ada salah satu yang memang harus kita kaji dari satwa adalah nilai ekonominya, di mana satwa liar ini bukan hanya menjadi penyeimbang di dalam ekosistem, tapi juga mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan banyak juga satwa liar yang diyakini sebagai obat di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak satwa liar yang dibunuh hanya karena keyakinan tersebut. Salah satunya
cula badak. Cula itu diyakini bisa menyembuhkan penyakit tertentu, sehingga badak kita banyak dibunuh hanya untuk diambil culanya. Kemudian juga nilai ekonomi lain apa? Nilai ekonomi lain pada harimau. Harimau itu memiliki loreng yang menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang tertentu memajang kulit harimau. Jadi ada nilai estetika, ada nilai ekonomi, kemudian juga ada nilai pendidikan. Yang mana yang menjadi nilai pendidikan? Ketika kita menjadikan satwa liar itu sebagai riset, ya, untuk kepentingan atau keperluan manusia. Contoh barangkali, banyak saat ini satwa primata dari kelompok makaka fascicularis dibiarkan atau ditangkapkan di tempat-tempat tertentu untuk kepentingan riset, untuk kepentingan penelitian, dijadikan sebagai bahan percobaan sebelum segala sesuatu itu dicoba pada manusia. Kenapa satwa liar dari kelompok primata terutama makaka ini menjadi bahan percobaan bagi berbagai riset untuk obat-obatan terutama? Karena antara mereka dengan kita, antara satwa primata dari kelompok baik orangutan, kemudian juga dari kelompok hominin yang lain seperti kedik, katakanlah burung seperti itu, kemudian juga ada owa, kemudian juga ada Nemisrina dan juga ada Fascicularis. Ini ada kesamaan genetik antara kita dan mereka. Bahwa di dalam penelitian hasil riset tertentu dikatakan kesamaan genetik antara kita dan mereka itu mencapai 90%. Jadi boleh dibilang mereka saudara tua kita. Setuju kalau dibilang dia saudara tua kita? Setuju saja. Setuju kalau mengikuti teori Darwin. Tetapi pada prinsipnya mereka adalah makhluk yang memang juga butuh hidup, butuh pengelolaan dari kita sebagai khalifah yang diatur untuk menata bumi ini. Jadi bukan untuk memanfaatkan hasil sebesar-besarnya untuk kekayaan tertentu, untuk kekayaan pribadi, tetapi menata agar tidak terjadi kecelakaan atau terjadi kerugian pada satwa itu sendiri. Oke, ada pertanyaan belum sampai di sini? Ya, silakan. Bu, bagaimana kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pengelolaan satwa liar? Oke, baik sekali. Jadi ini sebenarnya berhubungan juga dengan kebijakan pemerintah ketika kita melakukan pengelolaan satwa liar. Ingat Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990. Di sana sudah diatur bagaimana tindakan konservasi yang dilakukan terhadap satwa liar ini. Bagaimana pengelolaan terhadap satwa liar, sudah ada tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990, di mana undang-undang itu selama ini diusulkan untuk direvisi kembali, namun belum juga dicabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Artinya revisinya belum disahkan, ya. Nah, itu dasar kita melakukan pengelolaan kawasan konservasi untuk satwa liar. Nah, Undang-Undang Konservasi itu menyatakan bahwa satwa liar adalah satwa yang hidup di alam liar, dia perlu pengaturan populasinya yang sampai terjadi gangguan atau ketidakseimbangan di dalam lingkungan itu sendiri. Nah, jadi ada yang landasan dasar dan acuan di dalam pengelolaan satwa liar ini. Nah, kemudian kita ulang kembali nilai pada satwa liar ini. Tadi ada nilai estetika, nilai keindahan yang ada di sana. Apa kira-kira keindahan yang ada di sana? Salah satu barangkali dari loreng harimau. Warnanya itu bisa menjadi sebuah keindahan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Kemudian terlepas dari satwa makrofauna, kita lihat dari kelompok apes. Kelompok apes itu bagian dari satwa liar juga. Tahu apa itu apes?
Aves itu kelompok burung. Kita memiliki burung ribuan spesies, ya, dengan warna burung dan suara yang bermacam-macam. Barangkali pernah lihat yang burung merak. Bagaimana indahnya burung warna merak itu. Warna burung merak itu cukup indah. Dan dia juga sekarang masuk dalam spesies yang dilindungi. Kira-kira dari sekian banyak spesies satwa liar kita, apa saja yang termasuk dalam kategori yang dilindungi saat ini? Gajah, orangutan, oke, lagi harimau, badak, terus apa lagi? Oke. Selama ini yang kita pahami adalah satwa-satwa makrofauna yang dilindungi, tetapi masih banyak satwa-satwa kecil yang memang juga sudah berada di ambang batas populasi. Artinya banyak spesies kecil sekarang yang mengalami perburuan sehingga menjadikan populasinya mendekati kepunahan. Barangkali terenggiling selama ini nggak ada catatan, yaitu populasinya seperti apa. Namun dari segi penangkapan dan perburuan yang terjadi di setiap saat, bisa jadi populasi terenggiling akan juga terus menurun. Meskipun dalam catatan Permen nomor 18 tahun 2020, Permen pertahanan yang baru itu, terenggiling belum termasuk dalam satwa yang dilindungi. Namun perlu kita lakukan riset atau penelitian untuk melihat populasi terenggiling ini. Kira-kira ada yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap terenggiling? Ada yang tertarik untuk terenggiling? Kecil, mudah didapat, terutama di perkebunan kelapa sawit, ya, di mana dia dengan mudah berjalan di sana karena dia makan hanya semut. Dan semut itu lebih banyak di tempat terbuka, ya, seperti hutan kelapa sawit, bukan hutan, perkebunan kelapa sawit. Barangkali langsa, kemudian juga singkil yang sekarang ini fokus ke merubah hutan menjadi lahan sawit, ya. Nah, di sana mungkin lebih mudah ditemukan. Singkil, langsa, kemudian juga sekarang abia, nagan raya. Fokus sekarang itu merubah lahan hutan menjadi lahan sawit. Artinya apa? Tekanan untuk satwa liar ini bukan hanya datang dari pemburu, tetapi juga datang dari perubahan tutupan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi ini ancaman kita. Jadi ancamannya bukan hanya perburuan, tetapi perubahan habitat menjadi juga ancaman besar untuk satwa liar ini. Nah, selain itu apa masalah kita? Masalah terhadap satwa liar kita itu adalah kebakaran hutan. Nah, kita punya lahan gambut di Rawasingkil dan Lima. Yang paling sering terjadi kebakaran lahan gambut itu di Nagan Raya. Ya, akibat dari kebakaran hutan ini apa? Ini akan mematikan sebagian dari spesies satwa liar. Baik itu satwa liar dari kelompok amfibi maupun satwa liar dari kelompok reptil. Jadi ini adalah ancaman juga. Kemudian juga ancaman untuk satwa primata. Kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan vegetasi mengalami pemutusan connectivity, menjadikan mereka harus turun ke lantai tanah untuk berjalan dari satu pohon ke pohon lain di dalam ancaman alam. Oke, saya ulang. Nilai satwa liar apa saja? 1. Nilai pendidikan. 2. Nilai keindahan atau estetika. Kemudian juga satwa liar apa nilainya? Nilai ekonomi. Nah, satwa liar ini bisa diperkawini atau tidak? Bisa diperkawini ketika kita bisa mengatur populasinya. Artinya ini adalah yang dikatakan tangible, bisa diperkawini. Beda dengan fosil lainnya seperti minyak bumi, itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperkawini. Sementara satwa liar, kemudian vegetasi itu bisa kita perkawini dengan catatan tadi adalah jangan sampai spesiesnya punah, tapi kita bisa melakukan rehabilitasi atau pengelolaan di
luar habitat alami atau di ex situ. Contoh ex situ, konservasi ex situ yang mana? Satwa liar bisa dikelola di tempat ex situ. PRG salah satu tempat pengelolaan gajah satwa liar itu adalah kawasan konservasi ex situ. Ya, jadi gajah itu bisa dibiarkan di PRG atau juga bisa dilakukan di taman safari, bisa juga di kebun binatang kalau pengelolaannya itu mencukupi semua kebutuhan satwa liar, mendekati kebutuhan satwa liar yang ada di alam. Nah, kalau kita lihat di alam bahwa mereka itu hidup nyaman tanpa ada gangguan, bisa mencari makan di mana saja. Nah, kita usahakan di kawasan konservasi di situ juga harus juga bisa. Oke, sampai di sini saja teman-teman kita. Jangan lupa kita tutup dengan doa. Semoga ini menjadi berkah untuk kita, ilmu ini menjadi berkah untuk kita dan bisa kita pelajari, kita ulang kembali agar satwa liar kita tidak punah sebelum waktunya dengan nilai-nilai yang dia miliki dan dengan cara-cara mereka hidup bisa kita kontribusi untuk membantu dia tetap bertahan di dalam habitat alaminya. Nah, demikian saja pertemuan kita. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih bisa meneruskan pertemuan ini dengan materi yang kedua adalah yang selanjutnya, kenapa satwa itu harus berkembang biak dan bagaimana pola perkembang biakan. Artinya kita harus bisa menghitung pertumbuhan populasi dari satwa liar. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.